Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan singkat mengenai legenda Batu Banama Bukit Tangkiling dari Palangkaraya. Sekitar 34 km dari kota Palangkaraya atau sekitar jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit. Dialkisahkan di kampung tersebut hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Sedangkan suaminya sudah lama meninggal dunia. Sang ibu merupakan bawiku atau perempuan yang awet muda dan akan selalu cantik. Pada suatu hari, ibu sedang memasak nasi goreng. Karena anaknya yang sedang sangat kelaparan, anaknya pun merengek-rengek agar segera disajikan makanan tersebut. Namun, sang ibu tidak menyajikannya karena memang belum masak. Karena kesabaran sang ibu habis, sang ibu pun mengambil solet atau alat untuk menggoreng, lalu memukulkannya kepada kepala anaknya. Sang ibu tidak sadar bahwa kepala anaknya mengalir darah yang sangat banyak. Sang anak pun berlari keluar, jauh meninggalkan rumah. Sang ibu ingin menyusul dan mencari anak tersebut ke sepenjuru kampung. Namun ternyata anaknya tidak lari ke kampung, melainkan ke sebuah dermaga. Dermaga tersebut sedang ada kapal besar yang sedang bongkar muat bahan keramik yang akan dijual kepada kampung tersebut. Anak tersebut pun bersembunyi di bagian bawah kapal, tanpa mengetahui dia akan pergi kemana pada kapal tersebut. Kapal pun selesai bongkar muat, sehingga kapal tersebut berlayar ke negeri Cina, karena memang kapal tersebut berasal dari negeri Cina. Sang saudagar yang mengetahui ada anak di bagian bawah kapal pun bertanya, "Kenapa kamu bersembunyi di sini, Nak?" Sang anak pun menjawab, "Ibuku tidak sayang lagi padaku. Lihat, dia memukulku hingga kepalaku terluka parah." Sang saudagar pun merasa kasihan dan mengambilnya sebagai anak karena beliau tidak memiliki keturunan. Si saudagar tersebut pun memberi nama anak tersebut bernama Kilin. Ia pun dibesarkan dari saudagar tersebut bersama istrinya hingga umur Kilin telah berusia 25 tahunan. Saudagar tersebut pun wafat bersama sang istrinya. Nah, diceritakan si Kilin ikut berlayar ke kapal-kapal menuju berbagai negeri hingga dia singgah ke kampung tersebut. Sampai di kampungnya yang dulu, ternyata dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang sangat cantik di kampung tersebut. Si gadis tersebut menerima lamaran si Kilin dengan senang hati, tetapi dia berani jujur bahwa dia tidak gadis lagi, melainkan sudah pernah memiliki suami dan juga memiliki seorang anak. Si Kilin yang sedang jatuh cinta tidak memperdulikan lagi hal tersebut. Dia pun tidak masalah, walaupun si gadis tersebut tidak lagi seorang gadis. Pun membawa gadis tersebut ke kapal. Di kapal, si Kilin berbaring ke paha gadis tersebut sambil mencari angin yang segar. Singkat ceritanya, si gadis pun heran, kenapa ada luka di kepala sang Kilin atau bekas luka. Sang Kilin pun berani jujur bahwa dia menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Ini adalah bekas luka yang telah dipukul oleh ibunya sendiri. Si gadis pun menjadi pucat, "Aku adalah ibumu." Namun sang Kilin tidak percaya bahwa dia adalah ibumu. "Kalau kau benar ibuku, maka kau tidak akan mungkin secantik dan masih muda seperti sekarang." Namun sang gadis tersebut masih berusaha untuk mempercayakan sang Kilin, "Aku benar ibumu. Kamu tidak boleh menikah denganku." Sang Kilin pun bersumpah bahwa kamu memang benar ibuku, maka aku siap menjadi batu. Setelah sang Kilin mengucapkan sumpah tersebut, malapetaka pun terjadi. Matahari yang bersinar akhirnya redup, terus ada hujan petir dan sang Kilin berubah menjadi batu. Terus kapalnya yang bernama Banama atau memang disebutkan Banama menjadi batu juga. Singkat cerita, akhirnya penyebutannya berubah menjadi Tangkiling pada masa kini. Selanjutnya pada masa itu, air laut mengalami penurunan sehingga terbentuknya daratan. Sedangkan kampung tempat tinggal Kilin dan ibunya ternyata sekarang menjadi sebuah bukit. Inilah yang sekarang disebut dengan Bukit Tangkiling. Sedangkan batu yang menyerupai kapal dan disebut Batu Banama dapat kita lihat sampai saat ini. Tapi sayangnya, bukit ini lama-kelamaan bisa menjadi tempat datar karena pertambangan batu yang semakin meningkat di daerah Palangkaraya. Sekian yang dapat saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.